Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi melanjut dari eh, tentang akhlak tasawuf, konsep akhlak tasawuf tadi. Kali ini temanya yaitu beda dari kelompok 7, 10 dan 11. Yaitu materinya yaitu tasawuf amali, berisi tentang syariat dan thariqat. Dan juga ada hak kewajiban keadilan dalam akhlak Islam. Dan yang terakhir yaitu pengertian baik dan buruk berdasarkan akhlak, moral, dan etika. Mangga kepada para penanya, dimohon sudah dipersiapkan ya pertanyaannya. Langsung saja dari kelompok 7 berarti. Kepadanya dipersilakan dan siapa yang bertanya. Baik, saya ingin bertanya, Pak. Kalau kita lihat hari ini banyak umat Islam yang fokusnya pada syariat formal seperti sholat, zakat, puasa. Nah, menurut Bapak sejauh mana sih relevansinya tarekat di era modern ini, khususnya untuk melengkapi syariat tersebut? Makasih. Orang yang menjalankan syariat itu tidak mesti dia tidak menjalankan hakikat. Biasanya orang yang istiqomah menjalankan syariat, Allah juga akan menuntunnya kepada jalan tarekat, kepada jalan hakikat. Tapi masalahnya dia masuk dalam jalan tarekat atau tidak, gitu. Contoh hakikat dan syariat itu begini. Contoh ya, eh, orang yang sholat itu ada gerakan mulai dari berdiri, ruku, dan sujud. Nah, ketika seseorang menemukan hikmah di balik sholat berdiri seperti apa, hikmah di balik ruku seperti apa, hikmah di balik sujud seperti apa, maka dia secara otomatis menemukan derajat hakikat. Misalnya, kalau orang berdiri sholat, kemudian ruku, kemudian sujud, ternyata ada sebuah gerakan-gerakan yang menimbulkan kesehatan bagi orang yang melakukan sholat. Nah, orang yang menemukan hikmah di balik sholat, gerakan-gerakan itu namanya hakikat. Itu namanya ilmu hakikat. Gitu. Ada orang yang berzikir, awalnya zikir bil lisan, tapi lama kelamaan kok hati menjadi tenang kalau orang berzikir. Tahu-tahu air mata keluar dari mata, nggak sadar. Dan semua penyakit-penyakit ternyata hilang gara-gara dia istiqomah berzikir. Nah, ketika dia menemukan suatu kehebatan, suatu hikmah, pelajaran dari amalia-amalia soleha, itulah yang dinamakan dengan hakikat. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau torikot itu seperti apa? Kalau torikot itu adalah komitmen seseorang untuk berjalan menuju Allah. Ingat tadi saya sudah menjelaskan, ketika seseorang niatnya sholat ingin mendapatkan surga, maka itu bukan jalan torikot. Ketika seseorang tidak berbuat maksiat, niatnya agar supaya tidak masuk neraka, itu bukan jalan torikot. Ciri orang yang masuk ke dalam jalan torikot adalah segala perbuatannya untuk Allah. Itu torikot. Nah, torikot itu ada dua macam. Ada torikot secara hakikat, ada torikot secara formal. Torikot secara hakikat ya sama seperti kita. Kita sholat karena Allah, kita puasa karena Allah, kita ngaji karena Allah, segala sesuatu karena Allah. Tapi bagaimana caranya kita istiqomah di bawah bimbingan orang-orang yang pernah berpengalaman mendapatkan derajat makrifat. Nah, masuk ke dalam kategori formal. Di bawah bimbingan mursid A, di bawah bimbingan mursid B, di bawah bimbingan Syekh Anu, Syekh ini, Syekh Fulan dan lain sebagainya. Masuklah kita
dalam instansi, ya bukan instansi, organisasi lah ya, mungkin organisasi yang namanya Torikot, misalnya Qadiriyah, Torikot Syattoriyah, Torikot Naqsyabandiyah, Torikot Tijaniyah, Torikot Samaniyah, dan lain sebagainya. Nah, torikot-torikot ini adalah, kalau boleh dikatakan organisasi mungkin bisa. Kalau saya sih mengatakannya ini metode berzikir agar supaya cepat sampai mengenal dan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Contoh, Torikot Qadiriyah. Torikot Qadiriyah itu adalah torikot yang diinisiasi oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Berdasarkan pengalaman Syekh Abdul Qadir Al-Jilani makrifat, maka pengalaman-pengalaman Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ini mulai dari syariat kemudian sampai mendapat makrifat, itu dituangkan menjadi sebuah sistem konsep, menjadi sebuah konsep sistem bagaimana caranya seorang hamba mengenal Allah. Oh, mulai dari zikir ini. Zikirnya misalnya nafi itsbat, la ilaha illallah setelah sholat 165 kali. Cara berzikirnya enggak sembarangan. Cara berzikirnya begini kalau orang-orang Torikot Qadiriyah. Kaki kiri itu di sebelah ini. Kemudian kaki kanan begini. Nah, tangan kiri di paha, tangan kanan di paha. Kemudian ketika ketika berzikir la ilaha illallah, pertama memulai la itu wajah itu dipusatkan ke bawah pusar. Nah, kenapa dipusatkan di bawah pusar? Karena tempatnya nafsu syahwat itu di bawah pusar. Maka ditekankan untuk la tuh tidak. La sampai diangkat ke pikiran, ke otak. Karena nafsu syahwat itu larinya ke otak, ya. Orang nafsunya, pikirannya ke hal-hal yang berbau pornografi. Adanya di mana? Di sini, di pikiran kan, di otak. Makanya la mulai dari pusatnya kemudian lari ke otak. La gitu. Kemudian apa? La ilaha. Ilah itu apa? Tuhan. Ilah itu tuh Tuhan. Nah, sesuatu yang mengajak kita untuk jauh dari Tuhan itu siapa? Setan. Setan itu selalu mengajak kita jauh dari Tuhan. Setan itu ketika menggoda manusia itu tempatnya dari mana? Dari pundak sebelah kanan. Setan tuh kalau kalian dibisiki oleh setan, nggak usah sholat, atau sholatnya ntar aja, udah sholatnya yang cepet, kamu masih banyak urusan yang lain, sholat itu yang penting sholat, ya, pokoknya digoda sama setan. Setan tuh menggodanya dari mana? Dari pundak sebelah kanan. Itu kata Syekh Abdul Qadir itu begitu. Maka la ilaha. Nah, ingatnya ke Tuhan, ke ilah, bukan ke setan. Ilah bukan ke bisikan setan. Ilaha. Nah, kemudian di sini ada namanya latifatul qalbi. Latifatul qalbi itu singgasananya Allah seharusnya. Singgasana tuh ini sebuah sebuah istilah saja. Maksudnya sebuah istilah tuh tempat harusnya pusat kesadaran kepada Allah. Tapi tempat ini kemudian direbut oleh setan. Latifatul qalbi itu di mana? 3 jari atau 2 jari di bawah puting susu semua manusia di sini. Ini di sini nih. Nah, jadi kita merebut hati latifatul qalbi ini kadang dikuasai oleh setan. Agar supaya setan itu keluar, maka Allah, lafaz Allah harus dihujamkan ke sini. Sehingga apa? Sehingga hati yang tadinya ditempati oleh setan kemudian ditempati oleh zikir lafaz Allah Subhanahu. Makanya la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, ini metode berzikir agar supaya cepat sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, metode
zikir torikot qadiriyah. Ada lagi torikot yang lain. Oh, torikotnya ada yang sambil menari muter. Itu yang diinisiasi oleh Maulana Jalaluddin Ar-Rumi. Maulana Jalaluddin Ar-Rumi itu seorang wali berasal dari Turki. Kenapa beliau berzikirnya sambil muter seperti orang nari? Itu dikarenakan kalau beliau zikir sama seperti dia hatinya berbunga-bunga. Bertemu dengan Sang Maha Kekasih itu hatinya berbunga-bunga. Anak kecil kalau dikasih hadiah seneng. Kalau seneng biasanya joget-joget. Nah, seorang wali dikasih anugerah dari Allah, ketemu sama Allah seneng. Bertemu Sang Maha Kasih, makanya zikirnya Allah, Allah sambil muter. Allah, 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 Allah. Ini melihat dari mana? Melihat dari makhluk Allah. Apa gambaran muter-muter itu? Planet-planet mengitari matahari. Matahari mengitari galaksi. Galaksi saja muter. Apalagi kita lihat salah satu ibadahnya umat Islam muter-muter, apa tuh? Tawaf, mengitari Ka'bah. Nah, tawaf itu adalah gambaran menarinya jiwa-jiwa seorang kekasih Allah ketika bertemu Allah, yang disimbolkan sebuah bangunan yang berbentuk Ka'bah. Jadi Ka'bah itu adalah sebuah simbol hati ketika dia bahagia bertemu Sang Maha Kekasih Allah Subhanahu wa taala. Muter. Maulana Jalaluddin Rumi itu. Nah, itu metode zikir orang torikot Maulawiyah yang diinisiasi oleh Maulana Jalaluddin Ar-Rumi. Nah, ini namanya torikot yang sifatnya formal. Kalau ada nggak seorang kekasih Allah yang tidak ikut torikot formal? Ya banyak. Tapi rata-rata para kekasih Allah, para wali Allah itu bertorikot secara formal. Syekh Abdul Qadir torikotnya Qadiriyah, Ibnu Arabi torikotnya Ibnu Arabiyah, Imam Al-Ghazali torikotnya Ghazaliyah, Syekh Samaniyah, Tijaniyah diinisiasi oleh Imam Ahmad At-Tijani. Siapa lagi? Syatoria, Sunan Gunung Jati itu torikotnya 3. Bayangkan kalau orang-orang torikotnya 1, Sunan Gunung Jati itu 3. Torikot Syatoria, torikot Qadiriyah, satunya kalau tidak salah torikot Samaniyah. Ada lagi seorang wali yang berasal dari Makassar, dari Sulawesi Selatan. Beliau mendapatkan gelar pahlawan dari 2 negara. Bayangkan, kita dapetin pahlawan 1 negara aja susah ya. Ada yang tahu siapa? Syekh Yusuf Al-Makassari. Syekh Yusuf Al-Makassari itu beliau seorang waliullah. Beliau punya torikot berinisiasi ke torikot Rifaiyah, Samaniyah, Kholwatiyah. Ada lagi seorang wali yang berasal dari Palembang yang bernama Syekh Abdus Somad Al-Palimbani. Beliau menguasai hadis, ribuan hadis. Seorang sufi, torikotnya Samaniyah, Rifaiyah juga. Ada lagi Sunan Kalijaga, Raden Mas Said. Beliau torikotnya Sadziliyah. Kemudian Qadiriyah juga. Sunan Bonang, ada tulisan Sunan Bonang. Kalian pernah baca? Tulisan Sunan Bonang asli ada. Ditemukan di mana? Di Universitas Leiden. Di bawah. Kita sendiri orang Indonesia nggak punya tulisan Sunan Bonang asli. Ternyata ada di perpustakaan Leiden. Ada tulisan asli Sunan Bonang. Ternyata Sunan Bonang itu torikotnya apa? Syatoria, sama seperti Sunan Gunung Jati. Jadi rata-rata para wali itu ya pakai torikot. Nah, kalian sudah dewasa nih. Kalau sudah istiqomah syariatnya, saya sarankan berbaiat torikot. Tapi intinya syariatnya harus kuat dulu. Kalau syariatnya belum kuat ya janganlah. Kalau misalnya sholat isanya masih jam 3, misalnya sholat asarnya jam 3 kurang 5 menit, jangan dulu. Yang kuat dulu, syariatnya kuat baru masuk baiat torikot. Tapi untuk berbaiat torikot jangan asal milih mursyid, jangan asal milih guru.
memilih guru itu harus minta dipilihin sama Allah, harus istikharah. Ya Allah, saya mohon dipilihkan seorang mursyid yang kamil mukamil untuk membimbing dan menuntun saya ke arah Engkau, ke jalan Engkau. Siapa nih? Jangan berdasarkan, wow ini nih orang ini, kiai ini, syekh ini pakainya jubah, pakai gamis, ngomongnya anak antum, wah berarti keren nih misalnya. Ya nggak mesti begini, nggak bisa begitu. Iya. Terus apa? Syarat untuk memilih seorang mursyid, pertama dia kuat syariatnya, yang kedua dia harus memiliki kebiasaan riadoh yang kuat. Nih riadohnya apa nih? Syekh ini, oh dia ternyata riadohnya memang puasanya kuat. Mulai dari kecil dia puasa terus. Ada yang riadohnya baca Qur'annya hebat. Dari kecil dia baca Quran terus. Ada yang riadohnya misalnya sholat tahajud. Dari kecil nih sholat tahajudnya hebat nih, 100 rakaat setiap malam. Kayak teman-teman nih misalnya setiap sholat tahajud 200 rakaat. Wah, sampai kakinya bengkak-bengkak. Ditanyain sama ibunya, kamu kakinya bengkak-bengkak sholat tahajud? Iya, terus apa lagi? Enggak, ini bengkak karena main bola. Karena main futsal gitu. Ya, ini namanya syariat dan tarekat. Begitu ya. Ada lagi mau tanyakan? Silakan. Bebas. Ya. Bebas. Silakan, bebas. Ya, silakan. Jadi gini Pak, ini kan ngomongin tentang syariat dan thariqat ya. Nah, banyak orang yang beribadah itu tapi kadang masih terasa kering gitu. Nah, bagaimana tarekat ini sebenarnya bisa menolong kita untuk beribadah lebih ikhlas, lebih mendalam, bukan hanya sekedar rutinitas aja gitu Pak. Nah, bagaimana itu Pak? Nah, ini tandanya orang yang beribadah semacam ini belum mendapatkan hikmah dan belum mendapatkan hakikat. Sebab pada intinya ibadah itu akan berefek kepada ketenangan batin dan kemampuan batin kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Contoh, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Nah, bener nggak seperti itu? Ini hakikatnya loh. Hakikat orang yang sholat itu dia dapat mencegah perbuatan keji dan tapi kita nanya, loh banyak orang ditangkap karena korupsi dia rajin sholat. Ya, banyak orang yang sholat tapi kok main perempuan. Banyak orang sholat kok tapi ngomongnya ngelantur, keluar sumpah serapah, sampai ceramah aja bikin nyakitin orang. Sampai ceramah-ceramah yang mubalik itu, misalnya kalau ceramah suka keluar kebun binatang dan lain sebagainya, dia kan sholatnya rajin. Ingat di sini, berarti di situ dia dalam menjalankan syariatnya tidak sempurna. Pertama, bisa jadi dari rukunnya dia tidak terpenuhi, bisa jadi dari syarat sahnya belum terpenuhi. Udah Pak, syarat sahnya udah selesai, udah sempurna, rukun-rukunnya sudah dijalankan. Oh, berarti di situ ada aspek syariat dalamnya yang tidak terpenuhi. Syariatnya, aspek syariat dalamnya apa? Niatnya nggak bener. Saya baca Quran tujuannya pengen dipuji oleh orang lain. Syariatnya bener nggak? Bener, tapi karena niatnya nggak bener, berarti nggak dapet. Syariat dalamnya berarti nggak dapet. Saya sholat taraweh 36 rakaat seperti di Masjid Nabawi. Tujuannya apa? Pengen dipuji calon mertua. Berarti ria di situ. Berarti nggak bener. Atau misalnya sebenarnya sih bener-bener saja. Saya setiap habis sholat duha sebelum berangkat kuliah saya baca surat Yusuf 7 kali. Tujuannya apa? Supaya aura kegantengan saya terpancar dan perempuan-perempuan tertarik kepada saya. Secara syariat bisa nggak? Boleh nggak? Sebenarnya boleh-boleh saja, tapi ini tidak masuk jalan thariqat.
bukan dikerjakannya bukan untuk Allah. Kalau sudah seperti ini susah, nggak dapat hakikatnya. Setiap habis sholat duha saya baca waqiah 3 kali. Tujuannya ingin dapat rezeki. Secara syariat boleh nggak? Ya boleh saja. Tapi untuk masuk jalan tauriqat bukan seperti ini. Secara syariat boleh saja. Kalian mau baca waqiah tujuannya pengen dapat rezeki ya boleh. Tapi untuk masuk jalan tauriqat nggak masuk kualifikasi ini. Nggak masuk kualifikasi karena apa? Agama, ya betul, agama ditumpangi dari niat pribadi, keuntungan pribadi, gitu. Ayo kita laksanakan sholawat di alun-alun Masjid At-Taqwa. Tujuannya apa? Bulan depan saya mau mencalonkan anggota legislatif. Sholawatnya bagus nggak? Bagus, sholawatnya bagus. Tapi di balik itu ada orientasi bukan lillahi ta'ala. Orientasinya apa? Ingin mengajak orang-orang untuk memilih saya menjadi calon legislatif. Secara syariat sih nggak masalah. Tapi secara syariat dalam nggak bisa. Karena orientasinya bukan karena Allah, bukan lillah. Orientasinya yang lain, berarti agama ditumpangi untuk kepentingan pribadi. Nah begitu ya, jadi nggak bisa. Ada lagi? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Begini Pak, saya itu mempunyai latar belakang di media entertainment ya Pak ya. Sebagai pekerjaan, saya itu kadang itu bingung atau keliru Pak, ketika ada bantuan sosial ataupun sunatan massal mungkin atau santunan Pak. Karena tadi membahas tentang ikhlas dan juga ria ya Pak ya. Ketika kita itu mempunyai bantuan bansos, udah itu didokumentasikan, apakah itu tuh termasuk ria atau ikhlas? Itu saya itu sering memikir, takutnya saya ini ikhlas, padahal itu adalah sebuah kekeliruan gitu Pak. Itu ria. Mungkin begitu Pak. Ya, ikhlas atau tidak ikhlas itu yang bisa mengetahui dan mendeteksi itu Allah dan diri kita sendiri. Nah, pengertian ikhlas itu adalah sesuatu yang dilakukan karena Allah. Bahkan kalau kita melihat definisi ikhlas dari Syekh Abdul Wahab Asy'arani di dalam kitab, misalnya kalian pernah baca kitab Minahus Saniyah, kitabnya tipis. Itu karyanya Syekh Al-Matbuli kalau tidak salah. Di tengahnya itu di syarahnya itu ada Syekh Abdul Wahab Asy'arani mendefinisikan ikhlas. Ikhlas itu lawannya ria. Jadi orang yang enggak ikhlas ya ria. Orang yang tidak ria ya ikhlas. Nah, pengertian ikhlas itu apa? Pengertian ikhlas adalah melakukan segala sesuatu untuk Allah. Udah. Titik. Nggak ada yang lain. Saya mau sholat karena Allah. Saya mau sholat ingin dapat surga, itu berarti nggak ikhlas. Menurut Syekh Abdul Wahab Asy'arani. Berat gak tuh? Wah, berat banget. Mungkin selevel kita kalau sholat pengen dapat surga. Kalau nggak sholat, kalau sholat pengen terjauh dari neraka. Itu level kita, ikhlasnya mungkin sampai di situ levelnya. Tapi kalau kita ingin mengikuti level yang lebih tinggi, ya sudah, segala sesuatu ingin mendapatkan ridho Allah. Termasuk kalau kita menyalurkan sebuah bantuan sosial. Saya niat ingin menyalurkan bantuan sosial karena Allah, ingin mendapatkan ridho Allah, ingin mendapatkan senangnya Allah. Udah lakukan. Nah, kemudian ada aturan, ini harus didokumentasi nih oleh orang. Ya udah, nggak masalah, didokumentasi nggak apa-apa. Yang penting kita niatnya tidak mau memamerkan kepada orang lain. Kalaupun ada tuntutan untuk memamerkan kepada orang lain, terpaksa saya memamerkan ini bukan karena kehendak saya, tapi karena disuruh oleh orang lain kan, dan ini adalah sebuah aturan. Ya udah, nggak apa-apa. Nah, berarti kembalinya kemana tuh?
Kembali ke niat. Ya udah niatnya begitu. Sama seperti ini kita bikin podcast ini. Bikin podcast. Terus disebarin ke orang lain, ke masyarakat. Kita niatkan bukan untuk pamer, tapi niatkan bahwa ini adalah jalan menuju Allah. Kita memperkenalkan jalan menuju Allah dengan ilmu tasawuf, dengan akhlak tasawuf, agar supaya orang-orang tidak memiliki image bahwa tasawuf itu adalah ilmu yang sesat, ilmu yang image-nya kepada ilmu gaib, ilmu mencari harta gaib. Iya, misalnya ilmu sinkretik, misalnya. Enggak, tasawuf bukan itu. Yang begitu-gitu itu namanya ilmu hikmah, dan hikmahnya berbeda. Pengertian ilmu hikmah dengan hikmah di dalam tasawuf beda. Nah, ya. Ilmu hikmah pelet, ngepet, apalagi nyantet. Nah, itu bukan bagian tasawuf. Tasawuf nggak ngurusin begitu-gituan. Tasawuf cuman ngurusi bagaimana caranya menuju Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya. Ya, Udah. baik. Wista. Jadi begini Pak, sekarang kan banyak kayak koruptor kayak gitu ya Pak ya. Ya contohnya kayak kemarin aja yang di Losari sama di Lemah Abang tuh, yang korupsi dana jalan, perbaikan jalan. Nah, kira-kira bagaimana menurut keadilan syariah dan keadilan oleh para sufi secara batin, oleh para sufi itu Pak, terkait hukuman bagi koruptor itu ya? Ya, keadilan yang paling inti menurut syariat. Kalau menurut syariat disesuaikan dengan aturan yang dibuat oleh masyarakat. Tapi paling tidak keadilan yang hakiki itu tidak boleh keluar dari jalur dan pakem Al-Quran dan hadis. Ini sepakat, mau ulama syariat ataupun ulama tasawuf sama, tidak boleh keluar dari jalur Al-Quran dan hadis. Nah, kemudian naik ke level selanjutnya. Keadilan menurut syariat adalah sesuatu yang menimbulkan kesetaraan tanpa adanya ketimpangan, baik itu berbagai pihak, apakah pihaknya itu merah, putih, kuning, biru, dan lain sebagainya. Enggak. Dan keadilan itu adalah sesuatu yang sifatnya seimbang, bukan sifatnya sama. Contoh, saya punya anak yang satu SMA, yang kedua SD, yang ketiga TK misalnya. Saya ngasih uang. Menurut konsep keadilan, maka saya akan memberi anak saya yang SMA uang jajan, katakanlah 20.000. 20.000 itu uang jajan plus dia ongkos naik angkot untuk sekolah. Ketika saya ngasih uang jajan ke anak saya yang SD, ya sudah cukup 10.000 atau mungkin 5.000. Ketika saya ngasih uang jajan ke anak yang TK, ya cukup 5.000. Nah, ini keadilan. Keadilan di sini sama atau seimbang? Sama atau proporsional? Proporsional dan seimbang, bukan berarti sama. Jadi kalau seandainya saya ngasih uang jajan ke anak saya yang SMA 20.000, ke anak SD 20.000, ke anak TK 20.000, itu adil nggak? Nggak adil, karena nggak seimbang. Itu tidak proporsional. Nah sekarang dalam pandangan sufi, apa yang dimaksud dengan keadilan? Yang dimaksud dengan keadilan dalam pandangan sufi adalah bersubjek dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau merugikan Allah, mendatangkan marahnya Allah, itu berarti tidak adil. Kalau kita nggak sopan, menimbulkan Allah nggak seneng, itu nggak adil. Contoh begini. Menurut syariat dan adil, saya sudah punya istri,
istri saya cantik, kemudian ada perempuan lain, saya senang sama perempuan itu, saya nikahi dia. Secara syariat sah nggak? Sah. Adil nggak? Adil. Kenapa? Ya saya punya duit banyak, saya masih sehat, ya, saya bisa ngasih nafkah lahir batin ke calon istri ini dan ke istri yang lama. Secara syariat adil. Tapi kemudian ternyata istri saya yang tua cemburu, marah, mengakibatkan apa? Setiap hari saya berantem mulu sama istri saya. Akibatnya apa? Akibatnya saya tidak memperhatikan anak-anak saya. Istri saya juga nggak memperhatikan anak-anak saya. Udah masa bodoh dengan pendidikannya, makanya nggak masa bodoh. Karena apa? Saya fokus kepada istri yang kedua saja. Gimana caranya saya melampiaskan rasa cinta saya kepada istri yang muda saya? Dengan apa? Dengan melupakan istri saya yang lama. Anak-anak saya biarinin aja. Nah, seperti ini berarti tidak adil, karena akan mendatangkan marahnya Allah. Berarti saya sudah meninggalkan tanggung jawab saya untuk menenangkan jiwa keluarga saya yang lama. Nah, itu nggak boleh, itu bukan adil. Contoh yang kedua, ini sifat adil. Sifat adil secara syariat begini: orang sholat rajin dari mulai awal baligh sampai meninggal dunia, meninggal husnul khotimah, menurut syariat adilnya Allah dimasukkan ke surga apa ke neraka orang ini? Menurut syariat, menurut kalian, dari kecil dia ibadah terus sampai meninggal dunia ibadah istiqomah. Secara syariat dia dimasukkan ke surga, adil nggak? Adil, secara adil. Tapi menurut tasawuf enggak. Belum tentu. Belum tentu. Yang dinamakan adil apa? Suka-suka Allah. Allah mau memasukkan ke dalam neraka, menurut sufi adil, suka-suka Allah. Kenapa? Yang menciptakan dia siapa? Allah. Berarti milik siapa? Allah. Suka-suka Allah, mau dimasukkan ke surga, mau dimasukkan ke neraka. Tapi ketika Allah ridho, dia dimasukkan ke neraka. Di neraka dia rasanya seperti di surga. Ketika Allah tidak ridho seseorang dia masuk surga, surga rasanya seperti itu. Jadi konsep keadilan menurut sufi ternyata objek dan subjeknya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau menurut syariat, konsep keadilan itu adalah ya yang seimbang, ya proporsional, itu syariat. Tapi kalau kata tasawuf, ya oke, proporsional. Tapi kalau kata Allahnya begitu, ya sudah begitu, ikutin. Maka disitulah berefek pada kita harus ridho pada takdirnya Allah Subhanahu. Nah, saya ingin bercerita di dalam salah satu kitab, di kitab Tarikhul Aulia ada seorang waliullah itu kalau malam sholat tahajud 400 rakaat, rajin banget. Sholat tahajud 400 rakaat, berarti dari mulai jam 9 malam sampai jam 4 mungkin dia baru selesai 400 rakaat. Sampai jam menjelang subuh baru selesai. Saking senengnya nih malaikat ngelihat orang-orang seperti ini, malaikat Jibril langsung pergi ke Lauhil Mahfud. Pergi ke Lauhil Mahfud, ternyata nih nanti di akhirat wali ini akan ditempatkan ke dalam surga. Nah, kemudian malaikat Jibril turun lagi ke dunia bertemu dengan wali ini. Kata malaikat Jibril, "Ya Abdullah, wahai hamba Allah, tahukah kamu, aku mencintai kamu karena kamu begitu istiqomah menjalankan ibadah kepada Allah, rajin," gitu. Nah, tapi biasa aja si wali ini, nggak berbinar-binar matanya, nggak merasa nggak ngerasa GR, biasa aja. Terus kata si wali ini, "Saya melihat di Lauhil Mahfud kamu ditakdirkan oleh Allah untuk masuk surga dan Allah sudah menyiapkan surga untuk kamu.
Nah, terus jawaban si wali apa? Ya Jibril, apa yang orang-orang lakukan di surga? Kata malaikat Jibril, nanti di surga orang-orang akan sibuk dengan merasakan kenikmatan surga. Dia akan sibuk dengan kenikmatan-kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, begitu. Lagi bagaimana dengan para penghuni neraka? Di neraka orang-orang akan sibuk berzikir kepada Allah. Di neraka orang-orang akan sibuk dengan menyesali apa yang dibuat selama di dunia. Dia semuanya istighfar, menyesali semua perbuatan. Semua orang di neraka itu baca istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Nah, terus akhirnya si wali ini berkesimpulan. Berarti apakah di surga tidak ada orang yang berzikir? Berarti apakah di neraka itu semua orang berzikir? Kalau begitu alangkah indahnya di neraka karena banyak berzikir. Berarti kalau begitu di surga nggak ada yang sholat dong, malaikat Jibril. Kata malaikat Jibril, pokoknya di surga itu semua orang sibuk dengan kenikmatan-kenikmatan yang diterima. Oh, kalau begitu, Bril, tolong sampaikan kepada Allah, masukkan saya ke dalam neraka saja supaya saya bisa sholat seperti ini. Coba bayangkan, bagi seorang sufi yang menjadi kekasih Allah, surga itu tidak menarik, neraka juga bukan sesuatu yang menyeramkan. Bagi seorang sufi yang menyeramkan adalah ketika dia jauh dari Allah. Bagi seorang sufi, sesuatu yang menarik adalah ketika dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa enggak keren begitu? Coba kalau kalian ditanya, apa yang membuat kalian tertarik melakukan ini dan itu? Karena saya bisa berzikir kepada Allah. Wah, wis keren ya kalau sudah begitu. Kayak siapa tuh? Robiah Al-Adawiyah. Robiah Al-Adawiyah mengatakan, saya ingin membakar surga agar supaya orang-orang beribadah karena Allah, bukan karena surga. Saya ingin menyiram neraka supaya api neraka mati semuanya, supaya orang-orang beribadah bukan karena takut neraka, tetapi karena Allah Subhanahu. Ini adalah kritik sosial dari Robi Al-Adawi agar supaya orang-orang beribadah itu bukan karena surga dan bukan karena neraka. Begitu. Ya, lanjut, silakan. Jadi ada seorang santri, Pak, di sebuah pondokan. Dia selalu menyepelekan waktu sholat. Di situ dia selama 1 bulan penuh dia jarang melaksanakan sholat. Dan setelah itu dia merasa bahwa jiwanya telah kotor. Dan dia berusaha mensucikan diri dengan akhlak yang bagus. Pertanyaannya, bagaimana hubungan antara penyucian jiwa dan pembentukan akhlak Islami? Ya, begini. Kalau seseorang telah melanggar aturan-aturan syariat, maka dia harus bertaubat. Tapi ketika bertobat pun ada hak-hak Allah atau hak-hak manusia yang harus dipenuhi. Kalau dia pernah punya hutang sama manusia, dia pengen tobat, ya harus dibayar hutangnya. Nah, kalau dia punya hutang sama Allah, harus bayar hutangnya. Sholat itu kewajiban manusia. Ketika ditinggal berarti dia punya hutang sama Allah. Maka yang harus dilakukan bukan hanya sekedar dia berakhlak baik kepada Allah dan kepada sesama manusia, tetapi dia juga harus mengganti sholat-sholat yang pernah ditinggalkan. Saya misalnya umur 15 tahun sampai umur 19 tahun saya nggak sholat misalnya. Berarti berapa tahun tuh? 4 tahun saya nggak sholat karena saya dulu baru balik dan ya masa-masa remaja awal-awal saya belum begitu seneng dengan amaliyah agama katanya. Sekarang saya sudah sadar, saya mau taubat. Ya taubat bisa, tapi harus mengganti sholat selama 4 tahun. Apalagi mulai dari 15 tahun sampai umur 50 tahun dia baru taubat.
dia nggak pernah sholat, berarti dari umur 15 sampai umur 50 tahun harus diganti sholat. Ya bayar, itu dikodok namanya. Nah, jadi kita berakhlak mulia kepada sesama manusia, kepada yang lainnya juga nggak cukup, tetapi harus memenuhi utang-utang hak-haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kita bisa menjadi seorang sufi sejati walaupun kita tidak akan mampu untuk mencapai level para wali Allah? Bisa. Apakah mudah? Ya mudah-mudah gampang. Gampang-gampang susah. Nah, cluenya di apa? Cluenya adalah pertama, takhallaku bi akhlakillah. Berakhlaklah dengan akhlak Allah. Nah, akhlak Allah itu tercantum dalam apa? Dalam Asmaul Husna. Asmaul Husna jumlahnya 99. 99 nama Allah itu adalah gambaran keseluruhan Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an kalau diperas itu adalah 99 nama. 99 nama Allah itu masuk dalam satu surat. Surat apa? Surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah ketika diperas itu adanya di mana? Di ayat apa? Di ayat Ar-Rahmanir Rahim, artinya apa? Maha Pengasih dan Maha Penyayang, diperas lagi menjadi satu kata. Apa itu? Cinta. Jadi ajaran Islam itu adalah ajaran cinta. Nah, cinta kepada siapa? Pertama, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada orang tua, cinta kepada sesama muslim, cinta kepada sesama manusia, cinta kepada sesama makhluk Allah. Nah, ada sabda Nabi, irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Kasih sayangilah semua yang ada di muka bumi, niscaya engkau mendapatkan kasih sayang dari para penghuni langit. Saya mengasih sayangi mahasiswa laki-laki perempuan. Saya menyayangi hewan. Ada kucing masuk nyolong ayam, jangan diomelin. Jangan diomelin. Dasar kucing gak punya otak. Ya memang gak punya otak, mau gimana? Ya udah kasih. Itu dia. Ya. Kasih sayangnya. Iya. Kita punya rumah tapi nggak pernah dibersihin, berarti itu tidak kasih sayang kepada fil ard, tidak kasih sayang terhadap makhluk yang berada di bumi. Ada orang miskin, ya udah kasih. Lagi makan pecel lele, tahu-tahu ada orang ngamen. Kita punya duit receh banyak. Wah, enak aja kerjanya minta-minta, kasih. Ya udah, memang rezekinya dia dari situ, ngamen mau gimana, kasih. Urusan dia mau pura-pura atau apa atau malas, urusan dia sama Allah, kasih. Ya, itu namanya irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Niscaya Allah akan memberikan kasih sayang kepada dia. Lewat siapa? Lewat para penghuni langit. Para penghuni langit siapa? Para malaikat. Para malaikat akan mendoakan kita ketika kita mendoakan kasih sayang kepada orang lain. Nah, ingat, kasih sayang itu bukan hanya kepada sesama muslim. Kepada sesama muslim kasih sayangnya juga harus lebih tinggi levelnya daripada kepada non muslim. Tapi bukan berarti kita tidak menyayangi non muslim, harus juga menyayangi non muslim. Gambarannya, Allah punya sifat Ar-Rahim. Allah punya sifat Ar-Rahman. Ar-Rahman itu Maha Penyayang. Penyayang kepada mau yang mukmin, mau yang muslim, mau yang kafir, yang zalim, yang fasik, diberikan kasih sayang oleh Allah. Allah ngasih rezeki pada manusia yang beriman, pada manusia yang tidak beriman. Sampai manusia yang berbuat maksiat dikasih rizki. Binatang kasih rizki, hewan dikasih rizki, tumbuhan dikasih rizki, malaikat loh dikasih rizki oleh Allah. Lah, kita takhallaku bi akhlakillah, berakhlaklah dengan akhlak Allah. Ya sudah, sama orang Yahudi jangan membenci. Wong Yahudinya misalnya tidak membenci kita, kasih sayang. Kecuali Yahudinya membenci kita, memerangi kita. Yahudi mana misalnya? Zionis.
Yahudi Zionis di Israel karena dia memerangi orang-orang Islam atau memerangi manusia, ya kita perangi lagi. Tapi misalnya Yahudi yang ada di Turki, Yahudi yang ada di Jerman, yang mereka tidak memerangi orang Islam, ya berbuat baik. Orang Nasrani, orang Kristen, orang Katolik, nggak apa-apa kita kasih sayang. Kita punya makanan banyak, punya tetangga Nasrani, kita berbagi kepada Nasrani. Wong dianya juga menghormati kita, dia tidak memerangi kita, kasih sayang. Itu akhlak yang baik seorang muslim, begitu menggambarkan dia berakhlak dengan akhlak Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya. Nah, cukup? Masih ada? Cukup. Pak. Oh, masih ada, silakan. Baik, tadi kan untuk itu Pak ya, menerangkan akhlak yang baik. Sekarang bagaimana peran muraqabah dalam meningkatkan akhlak yang baik dan bagaimana memerankan muraqabah untuk diri sendiri? Iya. Muraqabah itu artinya pertama mendekatkan diri kepada Allah dengan upaya apapun. Yang kedua, yang dimaksud dengan muraqabah itu adalah sebuah hal dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada jiwa seorang kekasih Allah sehingga dia sadar bahwa dirinya dekat dengan Allah. Orang yang mendapatkan derajat muraqabah, kemanapun dia berada, dia ingat Allah karena dia sadar Allah itu dekat dengan dia. Kata Allah di dalam Al-Quran apa? Ana aqrabu min hailul warid. Saya lebih dekat daripada urat leher manusia diri sendiri. Tuh, berarti Allah tuh lebih dekat daripada urat leher kita. Nah, tapi kita nggak sadar ya. Di tempat yang sepi, ngelihatnya gambar porno. Berarti dia sadar kalau ada Allah di dekat dia. Giliran di tempat rame, wah, gayanya udah kayak sufi, gayanya udah kayak kiai, kayak ustad, udah batuknya hitam karena banyak sujud. Padahal di tempat sepi lihat yang porno, masya Allah, la haula wala. Berarti dia tidak muraqabah, belum mencapai muraqabah. Iya, di tempat rame baca Qurannya keren sambil dilagu, wah suaranya keren kayak Muammar ZA. Iya. Tapi giliran di tempat sepi dia nggak mau baca Quran, malas baca Quran. Mendingan yang lain aja lah gitu. Mendingan nonton TV dan lain sebagainya. Nggak bisa begitu. Yang namanya muraqabah di tempat sepi dan di tempat rampe dia sadar Allah bersama dia. Di ujung barat ataupun dia berada di ujung timur, tetap dia merasa Allah bersama dia. Innallaha ma'ana. Allah bersama kita. Allah bersama saya. Innallaha ma'i. Allah bersama saya. Nah, orang-orang yang sudah mencapai derajat muraqabah begitu. Bisa nggak kalau di zaman sekarang muraqabah? Bisa lah, bisa banget. Ya, dimanapun dia berada, dia merasa bersama Allah Subhanahu wa taala. Nah, bahkan melihat objek-objek pemandangan yang dia lihat itu seakan-akan di situ ada wajah Allah, sama seperti yang ada di dalam Al-Quran. Fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Kemanapun kau berpaling, kau melihat wajah Allah. Saya melihat pemandangan tadi, pemandangannya begitu indah, gunung, ada sawah-sawah, indah, ngelihat bunga-bunga indah. Dia melihat wajah Allah di situ. Wajah Allahnya apa? Allah punya sifat al-jamil yang maha indah. Maka sifat al-jamil Allah itu dia punya kesadaran sifat al-jamil Allah dipinjamkan kepada pemandangan yang indah, kepada bunga-bunga yang indah, kepada wanita cantik, kepada laki-laki yang ganteng. Ngelihat artis yang ganteng, saya melihat wajah Allah di situ. Melihat wajah Allahnya apa? Di situ ada sifat al-jamilnya Allah. Kalau Allah tidak meminjamkan sifat al-jamilnya, maka
artis itu nggak ganteng, sama seperti ngelihat apa misalnya kucing yang burik. Ya karena Allah meminjamkan maka dia ganteng. Apalagi Allah meminjamkan sifat al-jamilnya kepada Dian Sastro, makanya cantik Dian Sastro. Jadi yang saya lihat bukan Dian Sastronya, yang saya lihat adalah wajah Allah di situ. Wajah Allahnya berupa al-jamil. Coba Allah tidak meminjamkan al-jamilnya ke Dian Sastro, ya saya sama seperti melihat kucing burik. Ya begitu. Jadi fa'aina ma tuwallu fatamma wajhu. Nah, kayak begini musyrik nggak? Menurut orang-orang musyrik karena menyamakan seseorang dengan, ya bukan begitu. Bukan begitu, tapi menyamakan, bukan menyamakan. Di situ ada sifat Allah yang dipinjamkan kepada objek yang kita lihat dan membuat kita tertarik begitu. Nah, sehingga apa? Kita nanti kita bijaksana. Oh, dia jahat. Dia kok kasar banget ya. Ini ada penjahat, ini berandalan dalam. Ini ada wajah Allah nggak? Ada. Allah punya sifat ad-dor. Apa tuh? Yang menyesatkan, yang mendatangkan malapetaka. Maka Allah pinjamkan ke sosok ini, ke kejadian ini. Maka kita bijaksana. Jadi kita tidak punya rasa benci kepada orang-orang yang berbuat dosa juga. Yang kita benci adalah perbuatannya. Orangnya tidak kita benci. Karena tidak benci maka kita ngasih nasihat, sayang. Para wali-wali itu begitu, Wali Songo, Sunan Gunung Jati, Sunan Kalijaga, nggak pernah ngomolin orang. Ayo masuk Islam, enggak, tapi mempertontonkan akhlaknya. Ini akhlak Islam begini sehingga orang tertarik. Oh, akhlak Islam begitu. Gitu ya. Oke. Ya, silakan. Silakan. Punten Pak, tadi nyebutkan apa? Allah mempunyai sifat Rahman ya Pak ya? Rahman ya Pak. Itu kan mengasihi seluruh makhluk yang ada di bumi maupun di akhirat juga mungkin ya Pak ya. Itu kan lebih besar. Itu mengasihi makhluk seluruh di bumi gitu ya Pak ya. Nah, sedangkan di bumi itu kan ada yang iman, ada yang kafir gitu ya Pak. Kalau saya pernah belajar ilmu ngaji kitab hikam itu kan suatu yang pemberian dari Allah tanpa ridho Allah bisa dikatakan istidraj gitu Pak. Nah, ini membedakan antara rizki dan istidraj itu bagaimana Pak? Terus apakah itu sama atau tidak? Terima kasih Pak. Nah, ini yang dimaknai oleh para mufassir. Ini makanya bedanya antara Rahman dengan Rahim. Kata para mufassir, yang dinamakan dengan Rahman itu adalah kasih sayang Allah yang diberikan hanya ketika di dunia. Sedangkan Ar-Rahim adalah kasih sayang Allah yang diberikan ketika di akhirat. Berarti kesimpulannya, sifat Rahman Allah itu bersifat materi. Materi, kekayaan, kesehatan, kesuksesan yang hanya ada di dunia, tetapi tidak berefek ke jiwa, tidak berefek ke amalia soleha, dan tidak berefek kepada pahala. Nah, itu Rahman. Nah, menurut sebagian ulama. Kalau Rahim, enggak. Kalau Rahim itu adalah ketenangan jiwa, mendatangkan ridho Allah, dan biasanya efeknya itu baru dirasakan nanti di akhirat. Nah, berarti kalau sifat Rahman termasuk dalam kategori tadrij. Contoh, Fir'aunnya Nabi Musa yang bernama Ramses II, Imhotep II. Amenhotep itu kaya nggak? Kaya, tapi dia merasa dirinya sebagai Tuhan. Nah, kekayaannya itu salah satu bentuk dari sifat Rahman Allah, tetapi tidak menyebabkan dia mendapatkan ketenangan jiwa. Jiwanya tenang nggak? Nggak tenang. Misalnya isu artis di Hollywood yang terakhir, siapa tuh? Puff Daddy. Ya, kalau nggak salah.
Puff Daddy itu kekayaannya wah triliunan. Tapi apa? Dia nggak tenang. Semuanya diembat sama dia, sampai perempuan yang di bawah umur diembat sama dia karena jiwanya nggak tenang. Jiwanya selalu merasa kurang. Walaupun kekayaannya banyak, itu tidak menimbulkan, tidak menyebabkan dia menjadi tenang. Akhirnya apa? Ditangkap sama polisi di Amerika. Nah, walaupun dia kaya, oke lah kaya, tapi tidak menjadikan dia tenang, tidak menjadikan dia masuk surga, tidak bisa menjadikan Allah Subhanahu wa taala ridho kepada dia. Nah, sebagai seorang muslim dan mukmin sejati, kita ingin mendapatkan bukan hanya rahman Allah, tetapi juga rahimnya Allah. Ya Rahman ya Rahim. Makanya doanya apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Nah, fid dunya itu adalah gambaran rahmannya Allah. Wa fil akhirati hasanah adalah rahimnya Allah. Wa qina adzabannar berarti rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Begitu ya. Ya mungkin sudah terjawab semua pertanyaan dari penanya. Ya semoga jawaban-jawaban ini sesuai dengan apa yang ditanyakan oleh para penanya. Ya, seseorang yang mempelajari tentang apa itu akhlak tasawuf, ini disebutnya kan sufi. Itu ada yang namanya tasawuf amali yang berisi tentang syariat dan thariqat. Seseorang yang belajar tasawuf harusnya syariatnya itu harus benar-benar, tidak asal sembarangan, Pak ya. Karena syarat penentu lalu melanjutkan ke thariqat. Kalau seseorang syariatnya aja masih samar-samar, sholat kadang jamaah kadang enggak, jadi jangan langsung ke tingkatan thariqat karena nggak akan bener, Pak ya. Jadi tadi thariqat juga kan ada dua, yaitu hakikat dan thariqat formal. Thariqat hakikat itu ya kita ngelakuin semua itu ya karena Allah. Sholat ya karena Allah, itu thariqat hakikat. Dan ada pun thariqat formal, itu thariqat yang biasanya dibimbing langsung oleh seorang mursyid. Karena kita tahu seseorang yang tidak mempunyai guru itu ialah setan gurunya. Jadi kita juga dalam bimbingan thariqah formal itu jangan asal memilih guru yang berpenampilannya yang seperti kelihatannya aja alim lah, tapi ternyata dirinya itu kadang ya tahu-tahu jelek. Jadi jangan asal memilih mursyid. Juga kita hiasi juga tadi seseorang itu dengan akhlak-akhlak Allah, yang diantaranya kan tadi asma-asmanya Allah. Tadi juga contohnya di surah Al-Fatihah Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya kan kita tahu juga seorang manusia kan hablum minallah hablum minannas, Pak ya. Terus juga ada pun tadi penjelasan muqarrabah dan lain-lainnya. Ya semoga saja bisa menambah kecintaan kita, kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya mungkin begitu saja dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren.